Jadi ada salah satu personil NAF itu nggak mau ketemu gua. Ya karena alasan yang dulu-dulu mungkin ya. Siapa kamu? Sebesar apa kamu hidup? Kamu merasa lebih besar dari siapa? Kaget dong gua gitu. Sudah ada nih kasus Mas Ahmad Dhani nih. Kok masih tidak itikat baik ya? Kok kayak itu kayak bukan warning gitu. Gua nggak akan minta dari tahun 2010 sampai 2023. Enggak. Gue cuman pengen itu lagu diberhentikan dibawain sama dia. Urusan royalti gue akan bela itu sampai gue mati. Oke. Jadi tidak akan pernah gue izinkan. Rumah enak banget, Mas. Alhamdulillah. Gue pikir Mas Adi lagi rame-rame gitu karena butuh duit. Kacau lu. Kan gue udah ngomong di konten gue nggak butuh duitnya. Iya, rumah bagus, mobil oke gitu. Terusnya juga kan single lagi. Jadi bukan masalah itu lah ya. Bukan ya? Bukan. Kenapa sih Mas lagi rame-rame? Iya. Orang bilang kalau gue ngikutin yang sudah lagi heboh kemarin kan gitu. Cuman gue pikir nggak juga sih. Karena gue lama loh, jedaknya dari masa kasusnya Ahmad Dhani gitu, Mas Ahmad Dhani, kasusnya Bade lama jedaknya sampai sekarang gitu. Karena gue butuh pertimbangan yang matang buat itu, dan gue nggak mau. Jujur aja gue nggak pengen masuk media sebenarnya, pengen negur secara halus aja gitu loh. Nah, tapi setelah sekian lama 13 tahun, kok nggak ada etikat baik ya? Sudah ada nih kasus Mas Ahmad Dhani nih. Kok masih tidak itikat baik ya? Kok kayak itu kayak bukan warning gitu. Padahal sebenarnya itu jadi warning ya. Harusnya. Ya sebenarnya gini sih Mas, maksudnya karena adanya kasus Mas Dhani itu, sebenarnya kan sebelum-sebelumnya juga ada kan. Erika sama The Groove, Badai, Bosan. Kasusnya Peter Pan. Udah lama kan itu. Iya. Gitu. Tapi ya mereka kan ada mayem aja kan. Gitu. Nah dengan adanya itu lalu men-trigger banyak komposer untuk memperjuangkan haknya, itu pun oke-oke aja sih Mas menurut gue. Iya, kenapa? Karena terjadi gitu. Kenapa nggak oke? Di undang-undang tuh jelas kan, setiap pencipta lagu malah tidak perlu mendaftarkan lagunya karena itu melekat di dirinya. Nggak perlu gitu loh. Itu otomatis melekat sama dirinya sendiri. Ketika sudah dipublish ya. Iya, gitu. Cuma kan memang sebenarnya gue juga mengerti sih ketika udah ngobrol-ngobrol tuh pembicaraan tentang hak cipta. Kenapa adanya lembaga-lembaga itu? Karena supaya untuk menertibkan. Tapi balik lagi Mas, nanti itu kita ngobrolin nanti deh. Sekarang maksudnya kan Mas Adi juga bilang nih tidak ada izin. Yang saya tunggu adalah sosok manusia yang datang ke saya, yang punya moral, punya etika, punya agama untuk izin kepada saya. Saya nggak bicara masalah hukum. Yang kita diajarin oleh orang tua kita untuk kalau minta apa-apa itu izin. Maksudnya memang teman-teman NAF tuh nggak pernah datang ke sini atau maksudnya ngobrol langsung sama Mas Adi? Nggak usah datang. Dulu zamannya BB apa ya? Chat gitu. Oh iya, BBM. BBM gitu kan. Nggak ada. SMS nggak ada. WhatsApp nggak ada gitu loh. Padahal di channel gue sekitar pas pandemi kemarin gue sedikit menyentil soal itu gitu. Tapi kan apakah iya gue harus sentil terus? Jadi nggak ada sama sekali. 13 tahun itu sama sekali nggak ada. Nah, adanya komunikasi itu terakhir kalau nggak salah sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Oke. Ya. Sebelum Mas Adi bikin surat pernyataan terbuka. Kan kita surat pernyataan terbuka dulu. Iya. Itu sebelum gitu. Tapi mungkin karena mereka sudah mencium bau-bau itu, gitu. Karena kan gue posting di Instagram, gue ketemu pengacara dan segala macam, bicara hak cipta dan segala macam gitu. Akhirnya salah satu, apa gue sebut namanya aja? Silakan kalau Mas Adi. Oke, Ade, gitaris NAF. Karena memang Ade itu deket banget sama gue waktu di NAF. Oke. Jadi gini, gue yang diriin NAF dan gue panggil dia, orang yang pertama gue audisi. Jadi NAF itu dia audisi loh, saudara. NAF itu sebenarnya dibentuk sama Mas Adi? Yap. Sendiri? Sendiri. Namanya pun? Namanya pun. Oke. Tapi sebelum lebih lanjut ke Ade tadi, jadi nama NAF itu terdaftar atas nama siapa Mas? Jadi gini, waktu itu si Ode, pemain bass itu kan suka baca komik bule gitu, bahasa Inggris lah gitu.
Terus gue pinjem komiknya di kosan tuh. Kita kan sering kumpul di kosan. Biasa anak kos dulu kan. Kumpul di kosan, gue buka-buka ada tulisannya NUFF. Oh iya. Katanya itu bahasa selengean orang. Enough. Iya. Gitu. Gue tanya, oh ini apa artinya? Enough. Gue mikir, kenapa bukan ini aja nama bandnya? Tapi kita rubah U-nya menjadi A. Biar orang Indonesia bisa baca. Oke. Gitu. Nah, Yang artinya adalah? artinya bagi gue pribadi, cukup sudah penderitaan gue. Oke. Karena gue rantau nih dari Makassar gitu. Iya. Gitu. Dan gue harus membuktikan ke orang tua bahwa pilihan gue bermain musik itu benar. Karena zaman dulu itu main musik itu masih dianggap Iya. gitu. Oh, lu nggak bisa hidup dari situ. Dan gue pengen buktiin itu. Terutama untuk menegakkan kepala kedua orang tua gue bahwa mereka berhasil didik anaknya. Oke. Karena kebetulan keluarga gue itu dari keluarga berpendidikan sama keluarga kiai. Oke, nggak ada yang jadi musisi. Nggak ada. Mas Adi yang pertama. Iya, ada. Apalagi di keluarga kiai ini juga sempat ribut kan, musik itu haram atau Iya, gitu kan. Kayak gitu. Musik Jadi, itu haram sih, Mas. hah? Musik itu haram. Musik haram itu Kalau kalau jelek. Kata Soleh Solihun. kan sulit. Kata Soleh Solihun. Gitu. Ya akhirnya, nah itu tadi Mas, nama itu terdaftar atas Enggak, gue nggak bilang itu atas nama gue atau atas nama NAF. atau label yang mendaftarkan mungkin. Ya, label yang mendaftarkan. Oh, Kan di kontrak juga tertulis, nama itu hak milik label kan. Oke. Tapi gue nggak permasalahkan itu karena bagi gue gini, Ji. Nama besar sebuah band itu tidak akan bisa besar kalau tanpa karya besar. Core-nya karya. Betul. Ini kalau gue mau bikin nama band gue Handphone, kalau karyanya besar, bagus, Ya jadi. jadi ini. Ya, oke. Orang tidak peduli dengan namanya gitu ya. Makanya gue keluar waktu itu, gue nggak mau ambil namanya. Gitu. Nah, balik nih ke tadi. Jadi Mas Ade tuh hubungin terus ngobrol ini gimana tuh? Mas? Iya, dia bilang pakai bahasa Sunda lagi. Dia bilang, Di, bisa nggak silaturahmi? Gue kaget dong. Itu 13 tahun. Iya. Tiba-tiba ada satu momen gue tiba-tiba baca pengen silaturahmi. Gitu. Sebagai Muslim, gue terima. Tapi gue nggak tahu materinya apa. Jadi yang gitu. Datanglah mereka. Tadinya gue pikir cuman Ade. Ternyata dia WhatsApp lagi, gue bakal datang sama Hilal. Drummer. Damat ya. Gitu. Di rumah ini situ, sebelah tuh nanti syuting aja itu. Saya Duduk di sini, samping ini gitu. Gitu. Datang mereka malam, kalau nggak salah itu ya malam, karena gue ada acara juga, pas jam 10-nya malam. Ngobrol lah, santai biasa. Gitu. Terus ujung-ujungnya bicara soal hak cipta. Tapi gue udah tahu maksudnya apa sebenarnya gitu. Mereka berharap supaya gue mengizinkan. Atau mungkin mereka bayar. Tapi gue bilang waktu itu, Dek, gue nggak bisa jawab itu. Itu juga tertera kok di surat somasi. Sorry, nanti kita bahas somasi ya. Oh, ya. Oh jadi sebenarnya udah ada somasi nih Mas? Sudah ada. Per hari apa sih tanggal 4 ya? Tanggal berapa? Iya, ada kok, nanti gue kasih suratnya ke lu. Oke. Ada kok. Gitu. Terus gue bilang, gue nggak bisa bicara itu. Lu bicara sama kuasa hukum gue. Jadi tidak ada kata-kata gue mengizinkan atau mereka mau bayar gitu. Nggak ada. Ya sudah, pembicaraan sesingkat itu, mereka balik. Besoknya kita keluarin surat terbuka, pernyataan terbuka. Yang di YouTube itu? Yang di YouTube. Oke. Keluarlah itu, setelah itu ada komunikasi lagi. Pengen ketemu lagi. Jadi ada salah satu personil NAF itu nggak mau ketemu gua. Ya karena alasan yang dulu-dulu mungkin ya? Dulu. Tapi gue pikir gini, kalau lu bicara silaturahmi, kenapa nggak semuanya? Kalau lu bicara NAF, kenapa nggak semuanya? Ya. Itu kan tujuannya silaturahmi sebenarnya. Dan gue sendiri merasa tidak punya masalah dengan mereka. Yang gue bermasalah itu cuma di masalah hak cipta, di lagu-lagu gue. Secara silaturahmi, hubungan antar manusia gue nggak ada masalah. Sama sekali nggak masalah. Gue bilang sama Ade, gue nggak punya masalah sama kalian. Lagi juga udah lama lah Mas. Iya, ngapain itu? Kalau mungkin dulunya ada pertikaian ya sudah lah. Iya gitu. Ya sudah, akhirnya Ketemu? nggak ketemu. Oh nggak jadi ketemu? Nggak ketemu, karena gue pikir apa yang lu mau bahas lagi, jelas kok. Di surat terbuka itu udah jelas, pernyataan terbuka itu jelas. Apa yang gue mau. Gitu. Tinggal mereka pikirin apa yang harus mereka lakukan. Buat itu. Gitu. Nah, ternyata tanggal 1, mereka tetap manggung di salah satu event di Jakarta. Ya, kita punya tim buat itu. Kita punya dokumentasinya.
Ya. Jelas, sampai song listnya kita bisa dapat. Gitu. Jadi gini, gue nggak main-main soalnya. Gue nggak main-main. Ya. Gitu. Akhirnya kita dapat itunya semua, keluarlah somasi itu tanggal 4. Oke. Gitu. Kalau mereka membawakan itu, kan itu udah 13 tahun ya Mas ya? Maksudnya sepanjang 13 tahun itu benar-benar nggak ada komunikasi berarti? Nggak ada. Masalahnya nggak ada. Oh, tadinya sebenarnya gue mau nanya, maksudnya gimana hubungan Mas Adi sama personil NAF yang lain, tapi ya itu udah menjawab sih sebenarnya. Gitu ya. Nah, sepanjang 13 tahun itu Mas Adi tidak pernah membicarakan tentang lagu dan karya cipta ini, gitu. Hak ciptanya. Jadi gini, gue cerita sedikit ya. Waktu gue mundur dari NAF belum sampai setahun kalau nggak salah, gue pernah melayangkan somasi. Oke. Dan ini belum gue cerita dimanapun kecuali di podcast ini. Udah pernah dulu? Udah pernah. Sudah pernah. Gue bayar pengacara, kita layangkan somasi, terus pihak label minta duduk bareng, kita ketemu bareng. Terus tiba-tiba bokap gue tahu, bokap gue ya punya ya beliau kiai. Gitu. Nelfon, siapa kamu? Sebesar apa kamu hidup? Kamu merasa lebih besar dari siapa? Kaget dong gue begitu. Kenapa? Kenapa mesti kamu larang mereka? Kenapa kamu tidak amalkan? Oh, beliau bilang begitu. Kenapa kamu nggak amalkan itu? Kenapa kamu kayak jadi orang yang bukan anak yang bapak ajar, bapak didik? Gue mau nangis nih gitu. Maksudnya, gue langsung, oh iya ya. Kamu tahu nggak? Kamu sadar nggak bahwa ciptaanmu itu nggak ada apa-apanya ketimbang Allah. Dan dia cuma memberikan kamu setitik kehebatannya dia sampai kamu bisa bikin akhirnya kamu menemukannya. Iya. Gue tarik. Oh, akhirnya somasi itu Enggak. karena ucapan Bapak. Tapi setelah itu akhirnya belasan tahun kemudian, Gue berpikir ngomong ke Bapak lagi nggak? ngomong dong. Jadi bokap itu tempat gue cerita tentang apapun di hidup gue. Gitu loh. Terus gue mikir gini, gue ngeliat anak gue tumbuh. Ya, udah 17 tahun 17 sekarang. tahun. Ternyata dia suka musik. Dia vokalis. Walaupun gue nggak tahu kalau dia menyanyi. Gurunya yang ngasih tahu. Oke. Gue nggak pernah didik anak gue jadi musisi, tapi ternyata dia arahnya ke sana. Gue mikir lagi nih, loh, ini gue punya pewaris. Bukankah karya bisa kita wariskan? Ya. Ya kan? Gue punya pewaris. Wah, ini bahaya kalau begini. Gue mati, ada yang klien gimana? Ya. Gue nggak sempat bela hak anak gue. Gue tahu bokap. Pak, jadi saya langsung serang dia. Pak, tolong deh pikirin ini baik-baik. Saya pengen ini dilarang. Apa pertimbanganmu? Bukankah selama ini kamu tenang-tenang saja? Ya, saya tenang. Tapi kali ini ada satu orang yang harus saya jaga. Anak semata wayang saya, gitu, Naila. Gitu. Dan lagian juga, selama ini, kita semua hidup dari karya-karya saya. Ya. Itu. Ada orang yang harus saya jaga, siapa lagi itu adalah keluarga saya, termasuk Bapak. Kalau saya masih bisa menghasilkan itu dari situ, kenapa tidak? Dan alhamdulillah sampai hari ini, saya nggak bilang bahwa lagu saya masih bertengger di atas, Ya. tapi dengan banyaknya para pengcover membawakan lagu gua, gitu. Itu kan sudah satu bukti. Ya, artinya memang lagu itu masih hidup Masih terus. jalan. Dan gua masih dapat royalti dan itu lumayan. Gitu. Akhirnya Bapak bilang, oh, kalau tentang cucuku, aku iakan. Artinya mungkin suatu hari misalnya, siapa Mas nama anaknya? Naila. Naila. Artinya mungkin suatu hari Naila akan membawakan karya-karya Mas Adi Ya, secara eksklusif, menghidupkan lagi dengan Betul. gayanya dia sendiri betul gitu. gitu. Kan itu bisa nyambung ke cucu gua ntar. Iya, iya. Ke anak-anaknya dia. Gitu. Ya. Ya, gitu. Ya karena memang lagunya, ya akhirnya aku menemukanmu sih udah, Ya, itu lagu bagus sekali. lagu wajib di wedding. Lagu wajib di sama kayak dia Mas. Lagu dia juga gitu Ya, tuh. gitu. Lagu lu pernah gue nyanyiin, lu semua sih nggak gua. Belum Mas, belum sadar waktu Oh, belum. itu. Nggak, nah
Tapi akhirnya bokap Setuju. 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 Berarti belum lama ini dong berarti Mas? Baru-baru ini saja, sejak gua bicara dengan pengacara gitu. Oke. Baru-baru ini saja, dan beliau memantau terus perkembangannya. Gitu, beliau memantau terus. Yang saya bilang sama Bapak waktu itu adalah, Pak, bukankah Islam mengajarkan yang hak harus kita pertahankan? Iya, iya. Jadi kita tidak bicara duit. Jadi bokap bilang, lu bukan mau nuntut duit kan? Enggak. Gua nggak akan minta dari tahun 2010 sampai 2023. Ya. Enggak. Gue cuman pengen itu lagu diberhentikan di bawah ini sama dia. Urusan royalti gue nggak. Kan di konten gue juga gue ngomong. Dan saya tidak pernah meminta royalti. Sampai detik ini saya tidak pernah permasalahkan royalti. Dan sampai kapanpun nanti saya larang mereka, saya nggak minta royalti. Gue nggak butuh itu. Ya gue udah nonton itu. Gue nggak butuh. Tapi kan gini Mas, jika kita ngambil win-win solution ya, maksudnya tidak melarang, tapi memang juga jika personil NAF itu yang tersisa, itu ketika memberikan apresiasi terhadap Mas Adi sebagai penciptanya, direct license lah, dengan nilai tertentu per lagu gitu, Mas Adi tetap nggak mau. Bagi saya mereka sudah cukup menikmati itu selama 13 tahun. Cukup dong. Masa nggak cukup 13 tahun? Siapa manusia sesabar itu? Oke, Mas Adi kan bilang juga tuh di videonya bahwa ada dua nama yang sama lah, katakanlah gitu. Betul. Dua entitas yang sama. Ya. Maksudnya itu gimana, Mas? Jadi kita kan bersaing, kita berbisnis. Ya, ya. Gue masih aktif. Kalau gue pasif sih lain cerita ya. Mungkin gue akan berpikir yang berbeda. Gitu. Alhamdulillah job gue jalan terus. Dan gue tahu gitu harga mereka berapa. Harga gue. Nah sekarang pertanyaannya adalah apabila dua produk turun dengan jualan barang yang sama. Yang satu lebih rendah misalnya? Ya satu lebih rendah, satu lebih tinggi. Pertanyaannya, pasar akan pilih yang mana? Hukum ekonomi dong, dia pilih yang murah. Iya. Gitu. Ini bisa stop. Oh artinya NAF fee-nya di bawah Mas Adi? Itu gue udah bilang kok. Udah, ya itu di fee di bawah gue gitu. Dan itu gue bilangin juga ke anak-anak Naf. Waktu datang. Itu udah gue jelasin juga. Berarti kita nggak sehat nih kayak gini. Pertanyaannya adalah yang lu bawain itu adalah lagu gua. Kalau lu bawain lagu lu, nggak ada masalah. Ya. Kan gua nggak larang Naf. Gitu. Gua nggak larang Naf manggung. Yang gua larang berhenti membawakan lagu saya. Secara hukum dagang itu sudah nggak benar. Ya. Bahkan ini cakupannya udah bukan cuma undang-undang hak cipta nih, Iya. Mas. Sampai kita mau lebarin ke sana kan. Iya. Niaga ini. Iya. Kita lebarin ke sana. Cuman gue selalu bilang udah nggak usah deh. Nggak usah lebar kemana-mana. Kita tuntut saja. Kita lihat saja. Naf punya moral apa nggak? Punya etika apa nggak? Punya rasa malu apa nggak? Jika gini kan Mas. Tapi Mas Adi tahu kan bahwa lembaga manajemen kolektif WAMI lah ya. Karena kita di WAMI juga kan. Ya. Lalu juga LMKN sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mendistribusikan dan mengkolek hak atas karya cipta kita, itu mereka sudah membuat pernyataan bahwa melarang itu tidak boleh. sorry. Iya, gue tahu itu. Gue tahu bahwa dulu kasus Chris Patti juga gue baca kan, gue pelajari. Bagaimana mereka tetap ngotot bahwa ya. Tapi kan kita nggak sentuh itu. Gue nggak sentuh. Jadi kita harus pisahin antara LMK yang dia harus bayar royalti ke situ, report ke situ, dengan hak gua mempunyai hak prerogatif atas karya-karya gua. Nah kalau gua larang, kenapa? Masalahnya di mana? Harusnya bagi gua LMK itu hadir di situ membela hak-hak sang pencipta. Kalau memang mereka mendistribusikan itu, kalau mereka bekerja buat itu, gitu. Kenapa mereka nggak hadir bela kita? Itu nggak rugi kok dia. Malah lebih membela hak pengguna ya? Iya dong. Kenapa pengguna yang dibela? Gitu. Padahal yang memberi kuasa tuh komposer. Ya. Gue nggak nuntut yang lain kok. Kalaupun Nas nggak mau bayar atau sudah bayar ke mereka, gue nggak cari itu. Gue pengen ngajarin semua manusia, semua teman-teman untuk beradab. Gue mau ajarin itu. Gue mau teman-teman tahu apa itu norma yang kita diajarin dari kecil.
Ya kan gitu. Masa sih orang tua nggak ngajarin kita itu? Nah, kalau mau ambil barang orang, izin ya. Tapi kalau nggak dikasih jangan maksa. Itu bukan hakmu. Iya, Mas Hadi menganalogikan dengan motor ya. Ya. Nyewa motor. Iya. Tapi motor bagusnya ngojek itu kan sudah ada lembaga yang benar. Iya. Iya dong. Jelas. Dia bagi hasil di situ. Ada perjanjian di situ yang jelas. Gitu loh. Kalau kita masih abu-abu memang. Nah itu. Jadi memang ada pasal-pasal dalam undang-undang hak cipta terutama yang memang akhirnya membuat ini jadi abu-abu antara hak pencipta dan hak pengguna. Itu lucu banget sih. Hak pencipta dan hak pengguna, tapi hak penggunanya jadi lebih kuat di dalam hal ini. Jadi dibuatnya mindsetnya seperti itu. iya, dan gue juga nggak tahu juga yang mana reportnya. Manggung di mana mereka, berapa lagu mereka bawain. Tahu. Itu biasanya kalau kita nanya, Mas. Maksudnya ini hak atas royalty performing rights. Ya. Performing rights ini dibawain. Ini gimana reportnya? Biasanya justru akan dibalikin ke kita, Mas. Di mana aja ya manggungnya gitu. Itu kan artinya dia pasif. Pasif memang. Pasif dong. Kenapa mereka nggak jadi polisinya kita? Kenapa dia nggak bilang, weh, lu manggung di sono bawain lagu siapa? Sini. Daftar dulu, mana dulu song listnya? Itu mungkin bedanya kita dengan luar negeri. Gitu. Kenapa musisi di luar negeri satu album booming, mereka tuh nggak kerja lagi, nggak bikin album lagi, aman. Karena ada hak moral yang lembaga ini tahu bahwa ini haknya. Dan dibaginya secara adil, jujur ya. Walaupun memang jujur itu susah. Iya. Gitu, tapi gila ya. Gue masuk gini, kita orang timur yang selalu mengagung-agungkan tentang moral, etika. Tapi kenapa di sana itu lebih bisa menerapkan itu? Yang katanya mereka lebih tidak beretika ya. Ya, itu. Ya, artinya Mas Hadi kan akan tetap melarang nih. Tapi jika NAF masih terus membawakan lagu-lagu Mas Hadi gimana? Ya. Maksudnya dengan berlandaskan kepada pernyataan-pernyataan. Karena ini yang terjadi di banyak kasus ya, Mas. Ketika komposernya melarang, tapi ya udah anggota bandnya tetap aja. Pertama, Ji, gue akan bela itu sampai gue mati. Oke. Jadi tidak akan pernah gue izinkan. Kedua, gue akan bertanya, teman-teman gue di NAF, apakah mereka manusia apa bukan? Manusia itu lahir itu lekat agama di tubuhnya. Lekat semua itu di tubuhnya. Gitu. Itu tuh. Biarkan publik yang menilai. Itu aja. Tapi kalau ditanya mereka mau fight, gue borong. Pokoknya Mas Hadi secara hukum pun akan terus Jalan. ya. Jalan. Gitu. Karena itu hukum juga abu-abu. Tapi memang ada kasus, Mas. Memang udah ada kasus yang memang membawa. Jadi ada orang yang ignore. Ada orang yang ignore untuk membawakan lagu-lagu yang memang sudah dilarang. Dan akhirnya dia masuk. Ada kasus itu. Ada. Artinya memang pernah terjadi. Pernah terjadi dong. Pernah terjadi. Dan artinya itu memang bisa gitu. Pasti bisa. Kita didukung sama masyarakat yang saya yakin rakyat Indonesia itu punya moral dan etika. Gue yakin kita para pencipta didukung sama mereka, gitu loh. Tapi ada juga yang enggak dong, yang kontra dong. Kan kita kan bicara mana yang besar, mana yang kecil. Mayoritas dukung Mas Hadi. Betul. Semua statement-statement gue, walaupun ada yang ngomongnya gimana gitu, tapi tetap mereka lebih banyak yang mendukung gue. Ya tapi apalagi itu penonton umum memang bukan pencipta lagu, bukan musisi gitu. Apa komentar yang paling bikin Mas Hadi apa sih ini gitu? Ya mereka tidak paham siapa itu pencipta, siapa itu arranger, pencipta musik, itu mereka nggak paham. Lalu masih bawain dengan format seperti itu misalnya kayak gitu ya Mas? Ya dia nanyakan gitu bahwa kok gue masih bawain aransemen versi NAF. Tapi gue memang bantah karena memang enggak. Lu bisa lihat yang single-single yang gue rilis ulang, ya. Itu beda banget. Beda banget. Di stage pun sama, beda banget. Gitu. Tapi bagi gue tuh, ya sudah lah ya. Gitu. Misi gue bukan ke sana kan. Biasanya ya komentar-komentar gitu tuh Mas. Komentar-komentar dari orang-orang yang tidak mengerti persoalannya tuh, lo lagi butuh duit loh.
Biasanya gitu tuh. Tanggapannya gimana tuh? Kalau butuh duit, semua orang butuh duit. Ya. Ya kan, itu pasti gitu. Cuman alhamdulillah Ji, dari tahun 2010 sampai 2023 sekarang, gue hidup sangat tenang dan nyaman. Karena bagi gue, bahagialah dengan kemampuanmu. Bukan bahagia sesuai dengan kemampuan orang lain. Lu kalau mau bahagia seperti orang lain ya susah. Gitu. Dia lebih punya banyak duit. Dia lebih apa? Susah. Nah, gue bahagia dengan kemampuan gue, dengan apa yang gue miliki. Dan gue sangat bahagia dan sangat tenang. Gitu loh. Bagi gue, dengan adanya Naf datang ke gue juga mengganggu kehidupan gue sebenarnya. Yang tadi gue nyaman, tenang gitu. Jadi, apa ya, bahagia itu penting di hidup. Karena satu saat manusia itu akan berpikir bagaimana dia hidup tenang dengan keluarganya. Iya. Dan itu yang gue mau jaga. Gue nggak mau nanti dari tua anak gue ribut, Pak kok itu lagu papa gini. Nggak mau. Itu yang Mas Adi juga bilang kan, maksudnya Naf tuh, gue pengen supaya Naf itu tidak selalu berada di zona nyaman. Betul. Sekarang coba deh kalau kita berpikir positif, teman-teman membuka pikirannya. 13 tahun, mereka masih ngandalin lagu gua. Mereka pengen punya lagu, ada lagu-lagu barunya, gitu. Tapi kan Naf identik dengan itu. Akhirnya aku menemukanmu, terendaplah aku, kau masih kekasihku, bila nanti kau milikku. Ya kan gitu. Apa gue sebut 60 lagu kan nggak perlu. Gitu. Ya coba deh, Naf manggung tanpa akhirnya aku menemukanmu. Saya tantang. Kalau mereka benar-benar gitu kan punya etika dan moral, saya tantang untuk tidak membawakan lagu saya song list satupun. Itu baru hebat. Itu keren. Gue hormat, gue salut. Berat juga sih Mas. Lu yang bilang berat kan? Berat juga sih Mas. Berat juga sih. Tuh, zona gini Ji. Jadi zona nggak nyaman Mas. Hidup pilihan bro. Kita nggak bisa memilih selalu hidup tenang. Hidup nyaman dengan karya orang lain. Nggak bisa sampai kapan gitu. Nah kalau mereka berani keluar dari zona itu dan mereka push untuk berkarya, gue tahu kemampuan anak-anak Naf itu di mana. Gue pernah ada di dalam. Ada Kenanglah Aku. Itu bukan karya gue. Enggak. Keren kan? Sampai hari ini legend dia lagu itu. Kenapa nggak bikin itu lagi? Ya, kan? Ya pokoknya untuk lagu-lagu yang tidak Mas Adi ikut menciptakan. Iya. Kalau gue nggak ikut ciptakan. Atau yang pure. Jadi sebenarnya dipermasalahkan Mas Adi ini. Kalau gue yang pure. Oke, yang pure. Ada lagu yang gue berdua gitu. Itu gue nggak masalahnya. Oke. Itu. Gue nggak masalah. Yang pure aja gue. Pure gue gitu loh. Jadi gue juga bilang kan di surat pernyataan terbuka itu bahwa dengan tegas gue tidak akan pernah membawakan lagu-lagu yang diciptakan oleh teman-teman di Naf. Ya. Dan gue konsekuen dengan itu. Ya. Itu namanya zona nyaman. Jadi pokoknya ini udah nggak ada tawar-menawar. Nggak ada tawar-menawar lagi Mas. Jadi kalau Naf mau datang ke gue hanya bicarain itu, sia-sia rasanya. Kalau misalnya balik ke Naf gimana Mas? Itu tawaran itu banyak banget. Oh iya? Yap. Dari fans, termasuk pembicaraan itu malam sama Naf ya. Ini nggak apa-apa deh Mas. Nanti. Ngapain kita basa-basi? Ngapain kita tutupin? Fakta harus kita buka. Gitu loh. Kenapa sih lu keluar kalau lu nggak keluar kan nggak begini jadinya? Lu kok baru ngomong sekarang? Pertanyaan kenapa nggak lu tahan gua keluar? Kan gue punya alasan buat keluar. Gue tinggalin band besar. Kenapa itu gue tinggalin dalam keadaan di atas? Iya. Gitu. Itu bukan sesuatu yang gampang buat gue lakuin. Iya, dan maksudnya untuk lo pribadi juga bukan sesuatu yang mudah untuk betul pelan-pelan sendiri jalan. Nangis gitu. Bro, nangis gue karena Naf itu anak gue yang bangun. Tapi pasti kan ada alasan besar di balik itu. Boleh nggak gue nanya alasannya? Boleh. Apa mas alasannya? Alasan yang paling terakhir, waktu gue sakit tipes. Oke. Gue sakit tipes, rehat 1 bulan, bed rest. Ada tawaran job, Naf main. Gue tuh nggak bisa bangun, Ji. Terus surat sakit gue dari dokter itu gue kirim ke manajemen. Udah gue kirim sebulan sebelumnya.
bahwa Gua butuh sakit. bed rest gitu. Itu. Terus tiba-tiba bilang, dia ada job di Jakarta. Di salah satu cafe atau klub di Jakarta. Gue bilang gue nggak bisa. Gue sakit. Pas hari H mau manggung, gue diminta supaya gue ngirim VT. Gimana Mas? VT, video. Oke. Bahwa menyatakan gue sakit. Nah, terus surat gue gunanya apa? Kenapa nggak lu kasih ke panitianya? Ke pemilik kafenya? Artinya udah deal. Ya lu bisa tebak sendiri. Hari H lu. Oke. Itu ini riskan sekali. Lu ya? pikirin. Sampai gue bilang, jangan ganti gue sama vokalis yang tidak, maksudnya, maaf ya, nggak sepanter gitu. Iya, iya. Karena Naf waktu itu hebat sekali, besar sekali. Ya. Sampai gue minta yang ganti gue itu Fadli. Kalau memang tetap mau dijalanin, nggak juga. Entah siapa yang dipanggil. Oh, tetap manggung akhirnya. Mas? Manggung. Oke. Itu alasan paling terakhir kenapa gue mau mundur. Dan akhirnya bulat kan. Nah setelah gue sakit itu, tipes, bikinlah konser akustik di Indosiar. Ya. Oh iya, setelah itu benar-benar terakhir, itu konser terakhir Naf ya. Dan di setting gue jelas. Semoga ini bukan yang terakhir. Sakit gue ini. Power gue nggak sepower waktu gue masih sehat. Tunggu, Mas Hadi bilang di situ semoga ini bukan yang terakhir. Artinya Itu sinyal bahwa gue mau keluar. Dan jam 2 malam gue dipanggil sama label. Karena mereka sudah tahu gue mau keluar. Ya udah, gue bilang gue mundur, apapun alasannya. Gue nggak, kita punya jadwal bla bla bla, gue nggak peduli. Gue tetap manggung, tapi bukan sebagai personil. oke. Kalau gue jelasin yang lain-lain, Iya. Tapi sebenarnya secara personal Mas Hadi nggak ada masalah dengan Naf. saya nggak punya masalah apa-apa. Nggak punya masalah apa-apa. Ini adalah perjuangan hak cipta ya. Buat kali ini perjuangan hak cipta. Gue udah memaafkan semua yang dulu. Apapun yang terjadi dulu itu sudah. Gitu. Udah umur segini juga sih. Iya, supaya lebih tenang juga ya Mas. Iya gitu. Gua nggak mau. Saya sebenarnya ini juga terjadi dengan Anji dan Drive kok. Oh ya. Maksudnya memang ada terjadi juga dan maksudnya kita juga memilih untuk berbicara baik-baik aja lah gitu. Bahkan untuk waktu tertentu gue bilang ya udah nggak apa-apa, gue nggak bawain lagu-lagu Drive. Gitu. Karena kan itu juga jadi seperti sebuah persaingan seperti yang terjadi ya. Walaupun kalau solo gue nggak, lagu Drive bukan sebagai penopang karena memang udah ada lagu-lagu solo lainnya lah gitu. Well, Mas Hadi makasih banget udah ngobrol. Gua tadi sebenarnya kalau ini acaranya bukan obrolan musisi gini mungkin akan gua ulik tuh sampai Mas Hadi nangis. Udah berapa kali berkaca-kaca. Sebenarnya kalau misalnya acaranya gosip gitu, ayo terus gitu. Ya karena gua nggak. karena nafsu itu gue bangun pakai darah. Gitu. Gue ngekos, gue nggak punya biaya. Satu sisi keluarga tidak mensupport. Ya karena dulu ditentang ya. Gitu sampai ya anak kos lah. Gue gak ada NTV, gak ada NTV. Itu sejarah yang gue nggak bisa lupa. Gitu. Di kamar kos itu kita ngopi bareng satu gelas bareng-bareng. Gitu. Mana itu? Orang yang lupa dengan sejarah itu nggak akan pernah besar. Sejarah itu menentukan kebesarannya orang. Bagaimana gue didukung sama pedagang kaki lima. Ada semua set thanks gue di semua album Naf itu tertulis terima kasih untuk semua pedagang kaki lima. Karena gue merasa besar dari situ. Gue dulu jualan senapan angin. Gue jualan sate. Gitu. Bukan gue yang punya tapi gue bantu. Makanya enough. Dan hari ini gue juga bilang sama Naf, enough bawain lagu gue. Sekarang Nafnya bukan pakai A tapi pakai U ya. Pakai U. Naf. Ya, enough is enough. Oke Mas. Siap. Semoga apa yang terjadi nanti ya gue nggak tahu apa-apa. Tapi maksudnya gue kesini gue pengen ngobrol tentang ini karena menurut gue persoalan tentang hak cipta ini masih sangat abu-abu dan perlu kita benahi. Artinya LMK dan LMKN dan juga pemerintah ini harus benar-benar menaruh perhatian khusus tentang hal ini, terutama tentang hak pencipta. Karena selama ini hak pencipta tuh seperti lemah sekali dan
Well, semoga terbuka semua pikirannya. Tapi apakah di tahun politik ini kita diperhatiin? Itu pertanyaannya. Next kita ngobrol lagi. Ya udah, thank you ya, Mas waktunya. Thank you, sama-sama. Thank you, Mas. bro. Terima kasih udah datang ke rumah gue. Sama-sama, Mas, rumahnya asik banget. Siap. Artinya lagi nggak butuh duit sebenarnya. Jangan lupa senyum. Thank you.